Halo, salam satu data. Malam ini Mimin kembali akan membahas terkait CASN tahun 2023. Nah, ini adalah informasi yang sudah ditunggu teman-teman ya terkait pembukaan CASN tahun 2023. Nah, sebelum Mimin bahas bagi teman-teman yang baru pertama kali menyaksikan channel Salam Satu Data, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi yang update dan terpercaya dari kami. Nah, ini adalah pengumuman dari teman-teman BKN ya. Jadi, pembukaan CASN untuk tahun 2023 itu akan dibuka pada tanggal 20 September 2023, jamnya juga itu ya. Pembuatan akun itu dibukanya juga sama, 20.09.23 ya, sengaja dibuat seperti ini. Jadi tampak seirama dengan tanggal dan jamnya ya. Kemudian pendaftaran dan seleksi juga dimulai pukul 29.09.20 ya. Ini juga mendekati ya, ini sama. Ini adalah pengumuman dari teman-teman PKN. Nah, Mimin ingin menjelaskan bahwa sebenarnya ya kalau teman-teman buka situsnya ya, pembuatan akun itu memang bacaannya pendaftaran SSCSN belum dibuka. Jadi tunggu jamnya ya, sebentar lagi. Kurang lebih hanya sekitar kurang dari 1 jam lagi sudah dibuka tentunya. Nah, di sini ya ada beberapa hal yang Mimin sampaikan sebelum teman-teman melakukan pembuatan akun ya. Jadi memang teman-teman pastikan dulu, jangan buru-buru juga tidak apa-apa ya. Jadi ada beberapa informasi terkait CASN 2023 yang harus teman-teman pahami ya. Ini adalah sebuah flyer dari teman-teman PAN-RB ya. Bagi pelamar CPNS maupun P3K, perhatikan ini ya. Ada yang boleh dan tidak boleh ya. Yang pertama adalah pelamar melamar salah satu jenis kebutuhan ASN. Jadi teman-teman itu tahun ini hanya bisa memilih satu ya, karena di tahun anggaran yang sama. Jadi kalau sudah melamar di formasi A, ya berarti teman-teman pilihnya itu ya, tidak boleh double atau ganda. Jadi yang boleh adalah melamar salah satu jenis kebutuhan ASN, baik itu PNS, CPNS tentunya ya, atau P3K. Misal jika sudah mendaftar menjadi PNS tidak bisa melamar P3K dan sebaliknya. Kemudian melamar pada satu instansi dan satu jabatan. Misal jika pelamar sudah memilih jabatan analis kebijakan di Kementerian PAN-RB, maka tidak bisa memilih jabatan ataupun instansi lainnya, gitu ya. Nah, yang tidak boleh itu adalah melamar lebih dari satu jenis jalur kebutuhan PNS atau P3K. Sudah daftar PNS, daftar lagi P3K ya. Kemudian dua, melamar lebih dari satu jenis instansi atau satu jenis jabatan. Kemudian yang kedua adalah menggunakan dua NIK yang berbeda. Jadi kalau ada dua NIK yang berbeda, itu tidak boleh ya. Mohon maaf Anda gugur. Jadi ini adalah yang disampaikan dari teman-teman PAN-RB ya, terkait hal yang boleh teman-teman lakukan dan tidak boleh teman-teman lakukan untuk mengikuti CASN tahun 2023. Nah, seperti biasa teman-teman, ketika mau melakukan pendaftaran pembuatan akun itu silahkan akses situs SSCASN BKN dulu ya. Ini adalah portal karir yang sudah dikembangkan oleh teman-teman BKN tentunya. Kemudian ada SPF untuk pencarian informasi ya, sistem pencarian informasi, teman-teman bisa cari di sini. Ini per hari ini udah hampir 100% ya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini teman-teman ketika membuat akun akan muncul seperti ini yang tadi ya. Ini yang Mimin bilang tadi. Nah, ini memang belum kita bisa akses karena pendaftaran SSCASN belum dibuka ya. Ditunggu saja, nanti setelah dibuka di jamnya pemberitahuan ini nanti hilang ya, tidak ada notif seperti ini lagi. Sama seperti teman-teman login juga ya. Saat itu nanti pendaftaran SSCASN belum dibuka. Jadi ditunggu saja di jamnya ya. Nah, ini Mimin mengingatkan juga bagi teman-teman ya, sebelum teman-teman melakukan pendaftaran, pembuatan akun dan finalisasi, saran Mimin adalah teman-teman pastikan dulu membaca yang namanya, misalnya di sini teman-teman mencari atau memastikan uraian jabatan teman-teman ya. Mimin contohkan di sini. Jadi teman-teman harus melihat dulu uraian jabatan, keahlian yang diharapkan, persyaratan administrasi ini dibaca dengan detail, dipahami sehingga nanti teman-teman itu tidak melakukan kesalahan ya. Jadi Mimin sampaikan salah satu strategi teman-teman itu adalah memang mengenali jabatan yang teman-teman lamar itu, mulai dari persyaratannya, kemudian teknis umumnya seperti apa gitu ya, spesifik yang diinginkan di nomenklatur jabatan teman-teman itu apa. Kemudian informasinya adalah ini adalah pendaftaran seleksi ya. Jadi tidak usah buru-buru, tapi juga jangan terlambat ya. Maksud Mimin, teman-teman itu tidak juga harus cepet-cepetan di jamnya buka langsung daftar gitu ya, karena memang pendaftarannya cukup lama.
20 September sampai dengan 9 Oktober. Jadi teman-teman itu punya waktu cukup lama untuk berpikir, mencari peluang formasi dan melihat kondisi yang ada dulu ya, sambil menyiapkan semua persyaratannya dengan detail agar berkas teman-teman tidak ditolak ya. Jadi Mimin pastikan lagi, jika teman-teman sudah mengajukan pendaftaran nanti ya, pembuatan akun pendaftaran, dan itu tidak bisa diperbaiki lagi ya. Jadi teman-teman ketika sudah finalisasi, teman-teman sudah memfinalisasi berkas, itu tidak bisa diperbaiki. Dan nanti hanya bisa menunggu di masa sanggah kalau ditolak ya. Jadi pastikan teman-teman saat ini lebih fokus kepada administrasinya ya. Membaca persyaratan administrasi, menyiapkan administrasinya sedetail dan selengkap mungkin sehingga tidak ada kesalahan, membaca nomenklatur, dan mungkin mulai melatih kemampuan untuk SKD, SKB, dan kemampuan teknis lainnya tentunya ya. Jadi itu adalah saran dari Mimin. Teman-teman silakan akses SSC Assetnya nanti kalau mau daftar ya, di jam cantik dan tanggal cantik 20.09.2023 ini sengaja dibuat sama gitu ya. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan terkait CASN tahun 2023, silakan komen di kolom komentar, akan kita bahas. Semoga informasi Mimin singkat ini bermanfaat. Salam satu data.